Halo teman-teman, kami di sini dari kelompok 6. Kami di sini akan menjelaskan tentang tradisi retorika dalam teori komunikasi. Kami beranggotakan saya sendiri Noval Karimariba. Nama saya Kedrian Nazi. Nama saya Natasha. Nama saya Alfian Bagas Julianto. Dan nama saya Eri Yusuf. Nah, mari kita ke penjelasannya. Cekidot. Sesuai judul yang akan kita bahas hari ini, yaitu terkait tradisi retorika. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian, makna, dan hubungan antara tradisi retorika dengan ilmu komunikasi. Lalu, hubungan retorika dengan komunikasi menurut salah satu pakar, yaitu Robert Craig. Tradisi retorika memandang komunikasi sebagai sebuah seni praktek diskursus. Dalam artian bahwa komunikasi manusia merupakan sebuah bentuk seni yang seringkali ditampilkan pada berbagai macam bentuk seperti persuasi atau pidato. Dalam hal ini, berarti kaitannya adalah tradisi retorika memang mengakar pada manusia saat berkomunikasi karena setiap orang yang berkomunikasi selalu bertujuan untuk mempengaruhi audiens atau penerima pesannya. Jadi, apa sih tradisi retorika itu? Pada awalnya, istilah retorika berasal dari bahasa Yunani kuno retorik yang berarti seni berbicara atau kepandaian berpidato. Secara sederhana, tradisi retorika merupakan sebuah studi yang mempelajari tentang serangkaian proses komunikasi yang bertujuan untuk mempengaruhi audiens melalui penggunaan bahasa ataupun pesan yang sifatnya persuasif. Dalam konteks ini, semua proses komunikasi yang melibatkan persuasi atau pengandalian, baik dalam seni ataupun komunikasi formal, adalah bagian dari tradisi retorika. Selanjutnya, proses dan bagaimana fase tradisi retorika itu berkembang. Proses itu sendiri, seperti penjelasan di awal, tradisi retorika bermula untuk komunikasi yang mempengaruhi pemikiran khalayak. Jadi unsurnya pasti ada komunikator, pesan, dan audiens. Dalam fase perkembangannya ada 6, yaitu klasik, pertengahan, Renaissance, pencerahan, kontemporer, dan postmodern yang memiliki ciri berbeda-beda. Yang pertama yaitu fase klasik terjadi pada abad ke-5 hingga ke-1 sebelum Masehi. Retorika atau seni berbicara dan meyakinkan sudah berkembang sebelum Masehi di Yunani. Saat itu para sofis, guru pengembara, mengajarkan cara berdebat dari kedua sisi sebuah argumen. Namun, Plato menolak pendekatan ini karena dianggap terlalu relativistik. Ia percaya pada kebenaran absolut dan menyelamatkan citra retorika lewat dialog-dialog filsafatnya. Murid Plato, Aristoteles, justru lebih pragmatis. Ia menyusun seni retorika dalam bukunya Retorika, yang kemudian menjadi fondasi ilmu retorika. Retorika Yunani disempurnakan oleh tokoh Romawi seperti Isocrates, Cicero, dan Quintilian. Masuk ke zaman pertengahan pada tahun 400 sampai 1400 Masehi, retorika banyak digunakan untuk gaya bahasa dan penulisan surat. Tokoh penting saat itu adalah Augustine, yang menyatukan retorika dengan ajaran Kristen dalam bukunya On Christian Doctrine. Ia menekankan bahwa orator harus bisa mengajar, menyenangkan, dan menggerakkan hati. Dalam masa ini, retorika dipakai sebagai media untuk menyebarkan dan mengajarkan agama atau aliran. Pada masa Renaissance, memasuki tahun 1300 sampai 1600 Masehi, retorika kembali dianggap penting sebagai bagian dari filsafat dan seni. Humanis menghidupkan kembali teks klasik untuk memahami dunia manusia. Namun pada fase tradisi retorika, tradisi mulai banyak mendapat kritik dan dianggap tidak rasional lagi. Lalu apakah tradisi retorika ditinggalkan? Tentunya tidak. Tradisi retorika mulai beralih fungsi dari yang awalnya seni berbicara, kemudian beralih menjadi analisis sosial, dan yang awalnya persuasi menjadi kritik ideologi. Lebih jelasnya, fase pencerahan adalah fase retorika yang terjadi pada 1600 hingga 1800 Masehi. Saat itu, retorika lebih dibatasi oleh fokus rasionalisme dan estetika. Retorika dipisahkan dari pencarian kebenaran dan lebih dilihat sebagai gaya penyampaian semata, dalam artian objektif, rasionalisme, dan logikal. Dalam hal ini, retorika mulai menjunjung tinggi nilai logika untuk mencari kebenaran yang objektif, seperti pernyataan salah satu pakar yaitu René Descartes. Namun, muncul gerakan Belles Lettres yang mendorong penggunaan seni untuk tetap tidak meninggalkan nilai keindahan yang terjadi pada zaman Renaissance. Dalam konteks ini bertujuan untuk menjunjung retorika yang menggunakan media puisi seperti drama, musik, bahkan berkebun, namun tetap dengan isi pesan yang sesuai logika dan kebenaran.
lalu memasuki zaman kontemporer yang terjadi pada abad 19 akhir hingga abad 20 awal. Retorika mulai era baru dengan studi tentang semua bentuk simbol, dengan keyakinan bahwa simbol tidak hanya menyampaikan realitas tapi juga membentuk realitas itu sendiri. Dalam hal ini realitas berarti makna dari simbol tersebut. Awalnya fokus pada pidato publik, lalu memperluas ke media massa seperti propaganda, iklan, televisi, film, internet, video game, dan grafis komputer. Yang terakhir yaitu zaman postmodern, retorika yang muncul pada abad ke-20 awal hingga abad ke-21 atau hingga sekarang saat ini, menekankan keberagaman sudut pandang dan identitas, serta memperluas pemahaman retorika dari standar klasik menjadi praktik simbolik yang relevan dengan realitas sosial yang kompleks. Retorika tidak lagi fokus pada teori universal, namun lebih menghargai pengalaman individual dan perspektif yang berbeda-beda, seperti ras, kelas sosial, gender, dan seksualitas. Muncul retorika dari berbagai macam perspektif yang berbeda, seperti Afrosentris, Asia-sentris, dan lainnya, merupakan alternatif untuk menentang standar Yunani klasik dan memperluas makna retorika dalam budaya dan konteks yang baru. Lalu bagaimana dengan pengaplikasiannya? Tradisi retorika tentu tak akan lekang oleh waktu. Dengan pengembangan dan studi yang dilakukan oleh para pakar, tradisi retorika akan terus dipergunakan. Selain itu, komunikasi sendiri akan terus terjadi, dan setiap komunikasi seringkali bertujuan untuk persuasif, di mana hal ini tidak jauh dari tradisi retorika. Selain itu, komunikasi selalu berlangsung dalam konteks tertentu yang memengaruhi makna dan pemahaman pesan. Tradisi retorika menekankan bahwa pesan harus disesuaikan dengan norma dan budaya audiens agar tidak disalahartikan. Dalam retorika, ada 5 unsur penting yang membuat pesan kita lebih meyakinkan dan berpengaruh. Yang pertama, etos, yaitu dengan membangun kepercayaan lewat kredibilitas dan karakter pembicara. Yang kedua, patos, yaitu dengan menyentuh emosi audiens agar mereka terhubung dan terdorong untuk bertindak. Yang ketiga, logos, yaitu dengan menggunakan logika, data, dan argumen yang masuk akal. Yang keempat, kairos, yaitu dengan menyampaikan pesan di waktu dan konteks yang tepat. Dan yang terakhir, telos, yaitu dengan fokus pada tujuan akhir dari pesan yang ingin dicapai. Dengan memadukan kelima unsur ini, pesan kita bisa menjadi lebih kuat dan efektif. Sebagai contoh penerapan retorika dalam kehidupan sehari-hari adalah kampanye terkait sosial dan kesehatan. Hal ini pernah terjadi saat sosialisasi COVID-19 yang dilakukan oleh Satgas COVID di Indonesia. Mereka menggunakan media massa sebagai media mempersuasi atau pengendalian publik dengan menekankan menggunakan logos, yaitu lewat data dan statistik tentang penyebaran virus, memanfaatkan etos, yaitu dengan menghadirkan juru bicara yang kredibel dan dipercaya publik, serta menghadirkan patos, yaitu lewat narasi yang menyentuh hati dan mengajak kita melindungi orang-orang terdekat. Tujuannya adalah untuk membujuk masyarakat agar lebih peduli dan patuh protokol kesehatan. Jadi, bisa kita lihat bahwa retorika bukan hanya sekedar teori, tapi benar-benar bisa diterapkan dalam situasi nyata, terutama saat kita ingin mempengaruhi opini publik secara positif. Tradisi retorika pada awalnya bertujuan untuk mempengaruhi audiens, seperti pada zaman Yunani kuno yang dilakukan oleh para raja. Berkembang, namun dengan seiring berjalannya waktu dan berkembangnya zaman, tradisi retorika memiliki konteks yang berbeda-beda. Seperti pada zaman sekarang yang dipakai sebagai orasi, sebagai bentuk kritik atas kekuasaan atau analisis sosial lain. Pentingnya kita mengerti terkait konsep tradisi ini adalah terhadap penerapannya di kehidupan sehari-hari dan bagaimana tradisi retorika membangun dan membentuk hubungan di masyarakat global sebagai alat pengendali sosial di masyarakat. Oke, setelah penjelasan dari saya dan teman-teman saya berikan, dapat disimpulkan tradisi retorika adalah tradisi yang sudah ada dari zaman dahulu kala, yang kemudian diteliti dan terus berkembang hingga saat ini.